dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuka acara BIMTEK menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Kurikulum kepada Bapak Dadi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang mana memberi saya untuk menyampaikan sambutan tentang kegiatan ini. Alhamdulillah, syukurillah bahwa kegiatan ini kita ikuti untuk menambah wawasan, untuk belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka yang baru ini, sehingga tolong perhatikan dan kita simak apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran kita, yaitu di kelas. Tuh. Nah, untuk mempersingkat waktu dan supaya cepat kita mendengarkan dari narasumber, begitu saja dan sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakasek yang telah menyampaikan sambutannya. Langsung aja ke acara inti, pemaparan dari pemateri kita, Bapak Agus Kusmara SPD, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Cisaga. Mohon izin dari ibu bapak semuanya untuk menyampaikan beberapa hal. Intinya kegiatan ini bukan untuk menggurui, namun berbagi pengalaman terkait apa yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dan sampai sekarang saya telah menyelesaikan satu modul yang terdiri dari 4 submodul, dan sampai dengan bulan ini saya sudah menyelesaikan modul 1. Dalam kesempatan ini langsung saja terkait dengan tema kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Saya ucapkan selamat datang pada guru hebat SMP Negeri 1 Cisaga. Mari kita belajar bersama, kemudian berkolaborasi dan saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ibu bapak mungkin sudah bisa membayangkan apa itu budaya positif, dan dari sinilah kita akan memulai perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kemudian ada beberapa konsep utama yang akan saya sampaikan, khususnya dalam modul budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol dan restitusi,
kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, langsung saja kita ke pokok yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada saat ini sesuai dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah terkait dengan kurikulum merdeka, ada yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya siswa belajar berdasarkan kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangannya demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam materi ini, dalam konsep ini, kita semua sebagai pendidik harus mampu mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa-siswi kita, sehingga kita sebagai seorang guru tidak boleh menyamakan atau memiliki persepsi bahwa semua anak itu sama. Semua anak itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi berikanlah mereka pembelajaran yang bermakna sesuai dengan usianya, kemudian sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Sebagai sebuah contoh, misalnya anak usia SMP haruslah diberikan pelajaran yang sesuai dengan tingkatan usia mereka. Jikalau siswa SMP adalah memasuki kanak-kanak ataupun remaja awal, maka perlakukanlah mereka dengan dunianya masing-masing, sehingga kita sebagai seorang guru tidak boleh memaksakan apa yang menurut kita benar sementara menurut mereka bukan saatnya, seperti itu. Nah, kemudian dengan profil pelajar Pancasila, pada akhirnya akan bermuara pada profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja, Bapak? Profil pelajar Pancasila, ya berkebinekaan global, kemudian apa? Bernalar kritis, selanjutnya ya gotong royong, kreatif, ya ketuaan Maha Esa, mandiri, betul sekali ya Bapak. Nah, itulah yang dimaksud dengan paradigma pembelajaran baru. Selanjutnya disiplin positif. Nah, dalam budaya kita sudah sangat sering mendengar kata disiplin ya. Dan ketika kita pertama kali mendengar kata disiplin, kita pasti teringat bahwa disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, peraturan, dan pada akhirnya muncul sebuah ketidaknyamanan ketika guru mengatakan kamu harus disiplin. Nah, maka yang terbenak di pikiran siswa adalah sebuah paksaan akan sebuah peraturan. Nah, justru sebenarnya apa yang harus ditanamkan pada siswa kita? Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, sehingga anak disiplin itu karena dari dalam dirinya sendiri. Saya berbuat disiplin itu karena saya ingin menjadi orang yang baik, saya ingin menjadi orang yang jujur, bukan karena takut oleh guru ataupun ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menanamkan motivasi internal ataupun intrinsik dalam diri siswa supaya mereka benar-benar memiliki kesadaran di dalam dirinya untuk berbuat disiplin seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan disiplin positif. Dapat dimaknai sebagai disiplin yang muncul dari dalam diri sendiri dengan penuh kesadaran untuk melakukannya tanpa adanya imbalan, ancaman maupun hukuman. Ya. Berikutnya, motivasi perilaku manusia.
Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa siswa melakukan atau siswa berdisiplin itu karena ada beberapa alasan ya, atau ada motivasi yang mendasari mereka untuk berbuat. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya disiplin itu karena saya takut dipanggil oleh BP misalnya. Kemudian saya takut dimarahi oleh wali kelas misalnya. Itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian ada siswa, kalau mungkin bahasa kita mungkin disebut caper ya, seperti itu. Ada siswa yang berbuat disiplin, bajunya dimasukkan rapi, datang ke sekolah tepat waktu. Mungkin ada yang motivasinya karena ingin mendapat pujian atau nilainya bagus, supaya sikap saya di rapor nilainya A misalnya. Itu motivasi yang kedua. Nah, yang diharapkan adalah yang ketiga ini, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya siswa melakukan disiplin itu karena atas kesadaran dari dalam dirinya. Saya berbuat disiplin untuk masa depan saya. Kalau sekarang saya disiplin, maka kebiasaan itu akan terbawa sampai saya tua. Nah, itulah yang menjadi kewajiban kita untuk menanamkan hal tersebut kepada siswa-siswi kita semua. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, disiplin positif yang sudah kita bahas sebelumnya ini dapat terpatahkan ataupun istilahnya disiplin yang gagal. Nah, apa sebenarnya yang memicu kegagalan disiplin pada siswa? Nah, diantaranya yang pertama adalah hukuman. Dan hukuman pada siswa ini memang sudah melekat pada kebiasaan kita ya, dan ini perlu menjadi bahan kita semua agar yang namanya hukuman itu sudah kita tidak pakai lagi. Nah, bagaimana karakteristik hukuman? Karakteristik hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi siswa, bagi mereka yang terhukum. Kemudian tidak nyaman untuk mereka, untuk murid. Kemudian ya murid akan tersakiti. Kemudian selanjutnya perilaku pasif agresif akan meningkat. Artinya siswa yang pernah dihukum mungkin dalam pikirannya akan ingin coba-coba lagi. Hukuman apa yang akan saya terima jika mau saya berbuat A atau saya berbuat B, seperti itu. Nah, kemudian ini yang paling berbahaya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kepada hukuman. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalau murid sudah tidak takut lagi dengan hukuman, tidak takut lagi dengan guru, maka sudahlah, yang namanya disiplin itu tidak ada lagi, sudah tidak dianggap lagi. Nah, itu yang bisa menggagalkan disiplin positif. Kemudian yang kedua, yang mungkin kita belum pernah menyadari sebelumnya, bahwa penghargaan yang diberikan kepada siswa justru itu akan menjadi hukuman. Penghargaan yang diberikan oleh guru kepada siswa justru akan melemahkan mereka sendiri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, penghargaan itu bisa tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Menurut penelitian beberapa ahli pendidikan, justru penghargaan akan menurunkan kualitas mereka. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa menghukum. Nah, contohnya seperti apa? Di pendidikan kita masih terjadi sistem ranking. Nah, siswa yang ranking 1, ya dia akan merasa bahagia. Namun siswa yang ranking 2 mungkin dia akan sedikit iri. Kenapa saya tidak ranking 1? Padahal misalnya bahasa Inggris saya bagus, misalnya, padahal matematika saya bagus, padahal ada faktor lain mungkin yang mempengaruhi. Tapi yang jelas penghargaan itu, ranking itu sebetulnya bisa
menjadi tidak nyaman. Nah, kemudian diantaranya bisa merusak hubungan. Misalnya, jikalau misalnya Pak Ajis sebagai siswa ranking 1, kemudian Pak Dadan ranking 2, di antara kedua siswa tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun karena adanya ranking tersebut, mereka jadi sedikit ada kompetisi, ada perlombaan di luar yang seharusnya, merasa iri seperti itu. Ataupun juga dalam memberikan penghargaan di kelas, siapa yang bisa perkalian 1 sampai 10 akan mendapatkan 1 box permen misalnya. Nah, maka justru ini mematikan kreativitas. Jadi siswa itu ingin bisa perkalian karena mendapat hadiah permen seperti itu. Sehingga tugas guru adalah bagaimana caranya membangun motivasi siswa untuk berprestasi bukan karena ada imbalan, bukan karena ada penghargaan, tapi karena ada sesuatu yang mereka anggap penting dan dalam dirinya sendiri untuk kebaikannya di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Bagaimana Ibu Bapak, ngantuk? Tidak ya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk menebarkan budaya positif di sekolah kita. Nah, lalu bagaimana konsep disiplin yang benar itu, konsep disiplin yang sukses itu? Nah, di sini ada yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu berada satu strip di bawah restitusi. Yang paling atas adalah restitusi. Kalau konsekuensi itu ada yang disebut sebab dan akibat. Ya betul sekali Ibu ya. Jadi ada akibat dari perbuatan yang siswa lakukan. Misalnya siswa mematahkan penggaris misalnya, maka siswa tersebut harus mengganti lagi dengan penggaris. Itulah konsekuensi. Sedikit saya mundur ke belakang, hukuman. Kalau hukuman beda lagi. Misalnya siswa tidak mengerjakan PR, disuruh mengelilingi lapangan. Itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak nyambung lagi. Misalnya siswa tidak bisa perkalian, disuruh membersihkan WC misalnya. Ya, jadi itu kurang relevan, tidak sesuai. Nah, kalau konsekuensi, kalau tidak mengerjakan PR, misalnya di rumah, maka harus mengerjakan gantinya lagi seperti itu. Itu konsekuensi. Nah, yang paling bagus adalah restitusi ya. Restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya seperti itu. Nah, kemudian kata-katanya juga sangat diplomatis. Kata-katanya juga tidak mematikan mental siswa. Seharusnya apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi memberikan siswa untuk berpikir ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nanti akan kita bahas pada slide terakhir mengenai penanganan siswa yang bermasalah ya. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini memang harus dipenuhi agar segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini perlu dicermati oleh kita sebagai seorang pendidik, bahwa perhatikanlah murid-murid kita. Mereka membutuhkan kasih sayang, kemudian membutuhkan penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Sehingga pada usia-usia anak SMP, yaitu usia 13 sampai 15 tahun, mereka perlu
kita perhatikan bahwa mereka sedang berat-beratnya untuk dikasih sayang seperti itu. Ini sangat sangat penting kita ketahui ya. Baik. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan atau membuat keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas itu seperti apa? Barangkali ada yang sudah tahu. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan tata tertib ya. Tetapi keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas namanya? Karena seorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal apa yang harus mereka lakukan dan disepakati oleh bersama. Bukan kita yang membuat lalu siswa dipaksa untuk mengikutinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Nah, di sini ada caranya, cara membuat keyakinan kelas. Nah, pertama, mempersilahkan keluarga sekolah atau murid di sekolah kita untuk bercurah pendapat, tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan di papan tulis atau di kertas. Kemudian yang ketiga, disusun pembentukan keyakinan kelas ya. Dan yang keempat, ditinjau ulang oleh kita. Lalu setelah itu maka disepakati. Nah, bisa ditempelkan di dinding ya supaya bisa terbaca setiap hari. Itu ya Pak. Seperti itu. Terus ya Bu. Nah, ini Ibu wali kelas, Bapak wali kelas, salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah jadi untuk kelas 7 misalnya. Jadi tidak tertulis di sini siswa dilarang misalnya terlambat, misalnya siswa dilarang membuang sampah, siswa dilarang misalnya meninggalkan kelas sebelum waktunya, siswa dilarang, siswa tidak boleh, siswa dilarang. Nah, kata-kata tersebut bisa membuat siswa merasa tertekan ya. Namun keyakinan kelas itu berdasarkan hati nurani mereka. Contohnya di sini keyakinan kelasnya cuma 3. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, setelah kegiatan ini, mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas seperti yang telah saya lakukan ya, pada awal semester yang lalu. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Nah, jadi siswa diberikan kesempatan untuk memberikan keyakinan mereka tentang apa yang harus mereka sepakati bersama untuk diikuti bersama ya. Beberapa pendapat siswa ditempelkan di papan tulis seperti ini, ataupun nanti dihimpun dalam sebuah papan, kemudian setelah paten ditempelkan seperti ini. Nah, nanti diharapkan Ibu Bapak dapat melakukannya di kelas masing-masing seperti itu. Nah, berikutnya ini 5 posisi kontrol guru. Ini sangat penting sekali kita ketahui. Ada 5 posisi kontrol ya bagi seorang guru. Yang pertama adalah apa Bu? Penghukum ya. Jadi ada tipe guru penghukum. Kemudian yang kedua ya pembuat merasa bersalah. Yang ketiga
teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, menurut ibu yang paling bagus yang mana? Teman. Menurut bapak manajer. Ya, boleh diceritakan Pak, kenapa menurut bapak posisi manajer yang paling bagus? Karena di situ kan Ya, sebentar Pak, saya mau ke belakang dulu. Silakan Pak. karena posisi manajer tidak hanya berperan sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi dia juga melibatkan murid dalam berbagai hal yang nantinya mendapatkan manfaat bagi mereka, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ajis. Menurut Pak Ajis adalah posisi manajer. Bahwa karena alasannya di guru ini ya bisa memberikan win-win solution ya kalau disingkat seperti itu. Kemudian barangkali ibu bapak yang lain ada yang ingin memberikan pendapat terkait dengan 5 posisi kontrol guru yang paling bagus ataupun yang ibu rasakan sendiri. Saya sebagai posisi apa sekarang? Ibu tadi teman ya atau manajer saja? Manajer ya, sepakat Bu bahwa manajer yang paling bagus. Apakah ibu peran ibu dengan siswa seperti sebagai teman bagus nggak Bu itu? Ya bagus, bagus. Sehingga siswa akan merasa nyaman ya, bisa nyaman. Ya bisa saling berkomunikasi dengan lebih mudah. Ya bisa curhat, lebih jujur, lebih terbuka, ya betul. Nah ini kalau diurutkan memang yang paling tinggi tingkatannya, yang paling bagus ini adalah manajer. Ya bagaimana posisi manajer kalau di sebuah perusahaan ya. Nah, jadi posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di sini benar-benar diplomatis. Guru itu bisa merangkul dan mengayomi semua murid-muridnya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Nah, bagaimana sehingga nanti setelah kegiatan ini berakhir, mungkin Pak Dana, oh saya ternyata adalah seorang guru pemantau, ataupun misalnya Bu Rahmi, oh saya adalah seorang dengan posisi kontrol teman. Nah, sehingga kita bisa mengevaluasi masing-masing. Nah, contohnya di sini pembuat merasa bersalah. Sebagai sebuah kasus, misalnya di sini ada seorang siswa bernama Ajril misalnya, atau di sini Adi ya, Adi itu setiap hari terlambat hadir di sekolah. Nah, sebagai guru yang memiliki posisi kontrol pembuat merasa bersalah, maka nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu seperti itu? Ya, ataupun kalau di dalam bahasa Sunda, mungkin kita bisa lebih ini lagi ya, bisa merasakan sendiri kalau menghukum siswa ataupun menghardik siswa karena kesalahannya. Nah, mungkin terbayang ya, terbayang. Kemudian ada kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Cuman ini bahasanya halus. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Kemudian berikutnya adalah teman. Nah, ini ramah, akrab, bercanda, bahasa
tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini seperti diselingi humor. Nah, contohnya, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Seperti itu. Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang pemantau, ada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Nah, kalau ini bahasa tubuhnya formal, suaranya datar, tidak memelas, tidak juga membentak. Nah, kalau manajer itu gimana? Nah, contohnya ini. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Lalu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi dia diberikan solusi untuk memecahkan masalah ini karena dia datang terlambat ya, seperti itu. Nah, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Seperti itu. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi posisi manajer inilah yang harus kita terapkan di mana di sekolah ya. Nah, ini ada sebuah video tapi tidak ini ya. Langsung saja ya. Nanti setelah ini ada video ya Pak. Ya, silakan boleh sambil minum ya, sambil dinikmati seadanya ya Bu. Berikutnya segitiga restitusi. Nah, barangkali ada yang sudah tahu dari pemaparan sebelumnya apa itu restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi, betul Bu ya, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebagai sebuah contoh, guru sekarang itu ya, dalam kurikulum mereka diharapkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Ada siswa datang terlambat. Kenapa dia datang terlambat terus? Bahwa kasus ada siswa yang tidur di kelas, ketika ditanya, kita lakukan pendekatan personal ya, tidak boleh dimarahi. Ternyata siswa tersebut malamnya itu membantu orang tuanya memasak aren, gula aren. Setiap hari anak tersebut tidurnya jam 12 malam karena membantu ibunya memasak gula aren. Jadi dia itu datang ke sekolah ngantuk. Ada lagi siswa yang di kelas ketika pelajaran tangannya itu, kepalanya itu di meja. Kalau bahasa Sundanya nyumuh ya, nyumuh terus tiap hari. Setelah ditanya, apakah kamu tidak menyukai pelajaran Bapak? Bukan Pak, saya sangat menyukai pelajaran Bapak, tapi saya lapar. Nah, setelah diselidiki ternyata anak tersebut tidak pernah sarapan pagi karena dia tinggal dengan kakeknya. Nah, inilah perlunya kebijaksanaan seorang guru melalui penggunaan segitiga restitusi. Jangan sampai kita salah memberikan tindakan seperti itu. Dari beberapa kasus seperti itu. Ataupun ada juga siswa yang kalau bahasa kita itu caper, kemudian senangnya itu mengganggu teman yang lain. Ternyata dia itu memiliki sebuah masalah di dalam keluarganya karena kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Nah, disinilah kita sebagai guru perlu melakukan pendekatan terhadap murid kita ya, seperti dengan segitiga restitusi ini. Nah, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya dulu, kenapa kamu menyembunyikan pensil teman kamu, atau kenapa kamu mengambil buku teman kamu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian tadi udah bikin kelas ya, kira-kira kelas
yang telah kita sepakati, kenapa kamu melanggarnya? Nah, boleh kita tanyakan. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Boleh ditanyakan seperti itu. Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas ya, supaya anak merasa tidak bersalah. Bukan merasa bersalah, supaya anak mentalnya tidak down ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian kamu harusnya bagaimana? Maunya apa? Tanyakan seperti itu. Harusnya seperti apa? Nah, contohnya ini penerapan segitiga restitusi ya. Penerapan segitiga restitusi. Tapi suaranya mungkin agak ini ya. Nah, ini anak yang bajunya dikeluarkan. Nah, ditanya dulu kenapa bajunya tidak dimasukkan. Alasannya dia tanggung habis pelajaran olahraga. Nah, kemudian diklarifikasi bahwa habis pelajaran apapun tidak ada alasan, tetap bajunya harus dimasukkan. Nah, seperti itu. Kemudian anak diberikan pemahaman supaya dia sadar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, videonya seperti ini ya. Nah, itu saja ya penyampaian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Gus yang telah memaparkan materinya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menunjukkan tangan. Ibu. Oh, pertanyaannya ditampung dulu untuk 3 penanya ya. Ibu yang pertama boleh. Apakah yang harus dilakukan guru supaya terhindar dari menghukum siswa? Apakah yang harus dilakukan guru supaya terhindar dari menghukum siswa? Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika siswa sulit dikendalikan? Terima kasih. satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak ada? Pertanyaannya Pak, jikalau ada anak yang memang melanggar aturan seperti begitu Pak, terus penanggulangannya udah ke BP, udah ke wali kelas, terus orang tuanya udah dipanggil, terus anak tersebut masih seperti begitu di sekolah, belum ada perubahan, itu solusinya seperti apa? Apakah materai yang berbicara luar dari sekolah begitu itu mah. Terima kasih kepada para ibu dan bapak yang sudah bertanya. Mungkin kita bisa mendengarkan jawabannya dari bapak pemateri langsung. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sangat antusias untuk sama-sama kita sharing ilmu ya mengenai penanaman atau penumbuhan budaya positif di sekolah kita. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Lia, apakah yang harus dilakukan guru supaya kita sebagai guru terhindar dari menghukum siswa? Jawabannya menurut saya adalah sebagai guru tentunya kita harus memposisikan diri sebagai seorang manajer tadi. Bagaimana caranya kita memperlakukan murid kita
baik. Jikalau ada masalah, kita tangani dengan menggunakan segitiga restitusi, sehingga kita tidak langsung terbawa emosi jikalau ada siswa yang berbuat salah, tapi kita tanyakan dulu apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan. Nah, kembali kepada slide ini, bahwa pertama kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Padahal kamu tahu kita itu di sekolah itu harus begini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kalau kamu berbuat seperti itu mau bagaimana ke depannya? Nah, seperti itu. Dan bukan lari lagi atau bukan membersihkan WC lagi, tapi jika anak melakukan sebuah kesalahan, kita lihat dulu jenis kesalahannya seperti apa. Nah, sehingga dengan penerapan segitiga restitusi ini, kegiatan ataupun tindakan menghukum siswa akan terhindar dari sekolah kita, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah impian yang didambakan oleh masyarakat sekitar, seperti itu. Sehingga SMP 1 Cisaga sebagai sekolah inklusif, juga sebagai sekolah yang ramah anak, juga sebagai sekolah yang berbudaya positif, seperti itu. Seperti itu, Ibu. Barangkali ada yang ingin menambahkan, silakan. Ya, terima kasih, Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu Rahmi, apa yang harus dilakukan jika siswa sulit dikendalikan, mungkin perilakunya ya sulit dikendalikan, jika sudah menggunakan segitiga restitusi misalnya, anak tetap membandel seperti itu. Nah, dari sinilah kita sebagai guru perlu melakukan pendekatan personal. Tentunya kita bisa berkolaborasi dengan guru BP, guru BK, kita telusuri latar belakangnya seperti apa. Apakah yang bersangkutan memiliki masalah keluarga, ataupun yang bersangkutan memiliki masalah lain, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada anak yang ketika pelajaran bahasa Inggris misalnya, dia itu kepalanya itu di meja, kalau bahasa Sundanya. Ternyata anak tersebut ditemukan masalahnya. Anak tersebut tidak pernah sarapan karena tinggal dengan kakeknya. Jadi kakeknya sudah tua, jangankan untuk masak katanya, sehingga dia perutnya merasa lapar. Ketika di sekolah, yang bersangkutan tidak memiliki energi, tidak punya tenaga, seperti itu. Maka di sanalah kita harus melakukan pendekatan, ditelusuri keluarga dekatnya untuk diberikan solusi bagaimana agar anak tersebut bisa sarapan dulu di rumah sebelum pergi ke sekolah. Begitu juga dengan masalah kenakalan, seperti siswa bolos ataupun ada siswa yang dari rumahnya berangkat tapi ke sekolah tidak sampai. Nah, jika kita tidak bisa tangani sendiri, maka kita koordinasi dengan BP, kemudian yang terdekat adalah dengan keluarganya. Kita carikan solusi bagaimana supaya anak tersebut bisa sekolah secara normal. Kemudian ada anak yang tidak mau ke sekolah karena di sekolah itu ada sesuatu yang membuat mereka takut, ada sesuatu yang membuat mereka malu. Maka kita pecahkan apa yang menjadi ketakutan siswa tersebut di sekolah. Karena ada yang menakut-nakuti misalnya, karena ada pernah mengalami bullying. Nah, ini perlu diselesaikan. Kita telusuri, kita pecahkan, kita ambil benang merahnya. Nah, siapa yang terlibat dalam masalah ini, langsung kita selesaikan. Seperti itu. Kita berkolaborasi, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tapi tidak juga menjadi tanggung jawab wali kelas saja. Semuanya kita harus bahu-membahu demi kemajuan sekolah kita. Seperti itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga dari Bapak Yanyan, jika
juga tidak ada solusi sama sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengeluarkan siswa tersebut atau bagaimana? Nah, begini Pak, kalau memang sudah benar-benar tidak ditemukan solusi, kita sudah melakukan kebaikan bersama, kita sudah melakukan segitiga restitusi, kita sudah berposisi sebagai guru manajer, kemudian sudah bekerja sama dengan orang tua, tetap siswa tersebut membandel atau siswa tersebut tidak ada perubahan sama sekali, maka ya kita lihat dulu tingkat keparahannya seperti apa. Apakah dia itu masalahnya tidak mau sekolah? Kalau misalnya bolosnya 40 hari, mungkin boleh ditanyai apakah yang bersangkutan ingin melanjutkan sekolah atau pindah sekolah ataupun bagaimanapun. Yang penting diberikan solusi terbaik. Yang penting tidak ada korban di dalamnya. Seperti itu Pak. Nah, untuk 3 pertanyaan pertama sudah selesai. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Forum ini tidak hanya untuk ini ya, tapi silakan dari rekan-rekan ibu guru semua untuk mengutarakan pendapat ataupun berbagi pengalaman bersama di sini. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Gus, kan tadi dijelaskan oleh Pak Gus mengenai disiplin positif. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada siswa? Asik. Ada lagi, Bapak Ibu? Untuk sesi yang kedua? Cukup? Terima kasih Bu Pipit. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum acara kita ditutup ya. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan disiplin positif pada siswa ya? Nah, seperti yang sudah sebelumnya saya bahas pada slide ini ya. Nah, untuk menanamkan disiplin positif pada siswa, nah tentunya kita harus menanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga siswa itu berbuat disiplin bukan untuk menghindari hukuman. Bagaimana caranya kita membuat siswa kita berbuat disiplin bukan untuk karena mendapatkan penghargaan dari guru atau mendapat nilai bagus, tapi siswa itu disiplin itu karena timbul dari dalam dirinya sendiri. Oh, saya harus disiplin. Kalau disiplin itu untuk masa depan saya. Ini disiplin positif ini adalah muara ataupun cikal bakal dari budaya positif itu. Jadi disiplin positif itu seperti embrio. Kalau di biologi itu embrionya dari budaya positif. Jadi budaya positif lahir setelah adanya disiplin positif seperti itu. Nah, untuk menanamkan kesadaran dalam diri siswa itu seperti apa? Ya, betul. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan pembiasaan. Alhamdulillah sekolah kita adalah sekolah yang religius, di mana pada hari Selasa kita sudah melaksanakan pembiasaan rutin sholat duha, dan juga selain itu ada pelaksanaan BTQ. Nah, anak-anak diberikan kesempatan untuk menggali, untuk belajar baca tulis Quran seperti itu. Dengan pembiasaan. Ini tuh yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin inilah bagian akhir dari pemaparan yang saya sampaikan. Dengan demikian saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai seorang guru kita harus bersama-sama bagaimana membentuk murid-murid kita agar menjadi pribadi-pribadi yang baik dengan menumbuhkan disiplin positif agar mereka mampu menjadi insan-insan yang baik di masa yang akan datang dengan
kurikulum Merdeka ini kita merdeka mengajar dan merdeka belajar. Semoga segala sesuatu yang berhubungan dengan siswa, dengan guru, semuanya diberikan kelancaran ya. Semoga siswa-siswi kita semua adalah siswi yang soleh-soleha, guru-guru kita adalah guru-guru hebat, guru yang memiliki etos kerja yang luar biasa ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Guru yang telah menyampaikan materinya. Sedikit tadi saya mau menyampaikan bahwa karena sebagai seorang guru ya Pak, bahwa siswa melakukan disiplin itu atas kesadaran dalam dirinya, karena katanya budaya positif itu melahirkan disiplin positif juga. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan terutama dari saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membuat sebuah keyakinan kelas di awal semester ini ya. Buatlah sebuah keyakinan kelas yang harus kita yakini, yang harus kita patuhi dan kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak membagikan kertas tempel ini, silakan kalian tulisi keyakinan apa yang akan kita buat. Kemudian setelah selesai, kita akan tempel di depan ya. Nah, silakan kalian tulis sekarang ya. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan hati nurani kita masing-masing ya. Apa yang akan kita yakini dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di kelas dan di sekolah. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Mari kita tempelkan ya. Setelah itu nanti kita akan evaluasi. Dan setelah kita sepakati bersama, maka kita akan terapkan dan menjadikan keyakinan kelas untuk semester ini ya. Ya, silakan mulai dari sini ya, ditempel di depan. Silakan dari depan. Silakan. Dari sini ya. Ayo. Tempel dari belakang. Ya. Ya. Berikutnya dari barisan ini. Selanjutnya, ya laki-laki ya silakan ke depan. Coba di sebelah sini dikasih ruang sedikit. Sudah ya semuanya? Nah, mari kita tinjau keyakinan kelas yang telah dibuat oleh bersama dan kita evaluasi dan terapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renat Rijal dari kelas 7I.
Terima kasih untuk Pak Angkus yang telah menyadarkan aku. Karena Pak Angkus, aku bisa melakukan tugas sekolah setiap hari.